Semenjak menikah, suamiku selalu melarangku ke rumah masa kecilnya dengan alasan sedang direnovasi. Aku percaya, sampai suatu hari aku mencium bau minyak telon bayi di bajunya. Lalu pengacara datang dan memberitahuku bahwa ibu mertuaku sudah meninggal 40 hari lalu, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Curiga, aku mencari sendiri kebenarannya. Aku menemukan kunci rumah, struk susu formula, dan akhirnya berangkat ke desa itu. Di sana, rumah yang katanya rusak justru berdiri megah. Dan apa yang kutemukan di dalamnya membuat seluruh hidupku berubah. Ternyata, sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin tahu kalian dari mana saja. Absen di kolom komentar ya. Siapa tahu ada pendengar lain yang sama dengan kota kalian. Namaku Amara, dan sudah 9 tahun aku hidup bersama seorang pria yang kupikir mengenalku luar dalam, Doni. Tapi akhir-akhir ini, rasanya aku tidak mengenal siapapun di rumah ini. Sejak awal pernikahan, Doni selalu melarangku mengunjungi rumah masa kecilnya di desa Argasari. Katanya rumah itu rusak parah, dipenuhi rayap, dan bisa membahayakan kesehatanku. Aku menelan semua ucapannya mentah-mentah, seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Doni pulang lebih larut dari biasanya. Ketika ia melewati aku di ruang tamu, ada bau yang tidak seharusnya ada di bajunya, minyak telon bayi, bercampur bedak. Aroma yang terlalu jelas untuk diabaikan. Dari mana? Kok bajumu? Tanyaku pelan. Doni langsung menoleh dengan wajah tersinggung. Kamu mulai curiga lagi? Aku habis dari lokasi renovasi, Mar. Debunya bikin aneh baunya. Kamu tuh terlalu sensitif. Nada suaranya tajam, seperti ingin mengakhiri percakapan sebelum dimulai. Itu kebiasaannya setiap aku menyentuh sesuatu yang tidak ia suka. Dan seperti biasanya, ia membuat aku merasa bersalah. Aku diam. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena takut melawannya, melainkan karena rasa curiga yang tidak mau pergi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di sampingku, Doni terlelap dengan mudah, seolah tidak ada apapun yang perlu ia sembunyikan. Sementara pikiranku berputar pada satu hal. Jika benar rumah itu sedang direnovasi, kenapa aromanya bukan bau cat, kayu, atau debu, melainkan bau bayi? Pertanyaan itu menempel di kepalaku seperti bisikan gelap yang tidak mau hilang. Dan aku tidak tahu, itu baru awal dari semuanya. Keesokan harinya setelah kejadian bau minyak telon itu, ketukan keras terdengar di pintu rumah. Aku tidak menunggu tamu siapapun, jadi jantungku otomatis berdebar. Seorang pria paruh baya berdiri rapi di ambang pintu. Saya Pak Teguh. Pengacara keluarga Ibu Lastri, katanya sopan. Nama itu membuat tengkukku menegang. Ibu Lastri adalah ibu mertua yang selama ini hanya bisa kukunjungi lewat telepon tanpa bisa bertemu sekalipun. Kata Doni, ibunya terlalu sakit untuk bertemu siapapun. Saya datang menyampaikan kabar duka. Ibu Lastri telah meninggal 40 hari yang lalu. 40 hari. Tanpa aku tahu apapun. Tanpa ada kabar, telepon, atau sekadar pesan dari Doni. Meninggal gimana Pak maksudnya? Suaraku retak. Pak Teguh mengangguk pelan, tanpa berhati-hati melihat ekspresiku. Beliau berpesan agar Ibu Amara diberi kabar, tapi tidak ada respons dari pihak keluarga. Jadi saya cari sendiri alamat Anda. Darahku mendidih. Aku tidak menunggu Doni pulang, aku langsung meneleponnya. Kenapa kamu tidak bilang ibu meninggal? Tanyaku pelan tapi tegas. Sudut suara Doni langsung berubah kasar. Kamu mau ribut di telepon?
Aku cuma nggak mau kamu stres. Lagian rumah itu masih berantakan. Aku nggak mau kamu lihat. 40 hari, Don, ulangku. Ia mendengus marah. Udah, jangan mulai. Aku sibuk. Teleponnya langsung terputus. Tanpa jeda. Tanpa penjelasan. Hari itu aku merasakan ketakutan lain. Ketakutan bahwa suamiku bukan hanya berbohong, tapi mungkin sengaja menyingkirkan aku dari sesuatu yang lebih besar. Dan saat malam tiba, rasa curiga itu berubah menjadi tekad. Sebab kalau Doni bisa menyembunyikan kematian ibunya selama 40 hari dariku, apalagi yang ia sembunyikan? Sebelum tidur hanya satu pikiran yang mengganggu, yaitu aku harus mencari buktinya sendiri. Keesokan harinya Doni tiba-tiba pamit pagi-pagi, katanya ada tugas kerja 2 minggu ke Kalimantan. Aku bahkan belum sempat menjawab ketika ia pergi terburu-buru. Setelah pintu tertutup, perasaan aneh menjalari tubuhku. Bukan rindu, bukan cemas, tapi dorongan untuk mencari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Aku melangkah ke ruang kerjanya, ruangan yang selalu ia kunci, yang selalu ia bilang berantakan dan tidak penting. Laci mejanya terkunci, tapi kuncinya sering ia simpan di balik buku agendanya. Dan benar saja, kuncinya ada di sana. Saat laci itu terbuka, aku melihat kotak sepatu tua. Di dalamnya, satu kunci rumah yang tidak kukenal. Struk minimarket di Desa Argasari bertanggal minggu lalu. Daftarnya membuat perutku mual. Susu formula mahal, popok bayi, mainan robot kecil. Tidak ada struk semen. Tidak ada kek. Tidak ada satupun yang menunjukkan rumah itu direnovasi. Aku menutup mulutku dengan tangan. Bukan sedih, tapi syok yang rasanya menghantam langsung ke dada. Selama ini Doni tidak hanya menyembunyikan kematian ibunya, tapi juga membelanjakan uang dalam jumlah besar. Untuk apa? Atau untuk siapa? Di tengah kebingungan itu, aku mengambil keputusan yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Aku harus ke Desa Argasari. Hari itu juga, aku tidak memberitahu siapapun, termasuk Doni. Aku hanya mengambil kunci itu, memasukkannya ke tas, dan keluar rumah dengan langkah yang tidak akan bisa dihentikan oleh kebohongan apapun. Karena hari ketiga ini, aku sudah melewati batas antara curiga dan ingin tahu. Sekarang aku berada di sisi lain, aku harus melihat kebenaran dengan mataku sendiri. Dan apapun yang menungguku di Argasari, aku siap. Aku berangkat pagi-pagi menuju Desa Argasari. Perjalanan tidak panjang, tapi setiap kilometer terasa seperti memisahkan aku dari hidup yang selama ini kupahami. Sesampainya di alamat yang tertera di struk, aku berhenti di depan gerbang tinggi berwarna hitam pekat. Ada kamera kecil di sudut pagar. Ini bukan rumah reot. Ini rumah mewah yang Doni tidak pernah sebutkan. Tanganku gemetar. Jadi, selama ini apa yang dia renovasi? Namun sebelum aku sempat membuka pintu, seorang perempuan paruh baya dari rumah seberang memanggil. Bu? Ibu Amara, ya? Suaranya bergetar. Aku mengangguk, meski tidak tahu bagaimana ia bisa tahu namaku. Bu Narti mendekat, langkahnya ragu. Saya takut sebenarnya bicara. Pak Doni bilang ibu itu gampang marah dan berbahaya. Katanya ibu nggak boleh ke sini. Aku terdiam. Fitnah itu menusuk, tapi lebih dari itu, ia menunjukkan betapa jauh Doni membangun ceritanya. Bu Narti melanjutkan dengan suara lirih, tapi
beberapa kali saya dengar suara perempuan muda di rumah ini. Ada juga tangisan anak kecil. Sering. Rasa dingin merayap dari belakang leherku hingga tulang punggung. Aku tidak menunggu lebih lama. Kunci di tanganku pas dengan pintu gerbang, dan aku masuk. Rumah itu sunyi. Terlalu rapi. Terlalu bersih. Seolah ada kehidupan lain di dalamnya yang disembunyikan dari semua orang termasuk aku. Saat aku melangkah ke ruang tengah, pandanganku langsung terpaku pada dinding. Foto besar tergantung di sana. Doni, seorang perempuan muda, dan seorang anak laki-laki kecil. Wajah-wajah yang tersenyum, seolah keluarga yang telah hidup bertahun-tahun. Jantungku seperti berhenti. Hari keempat ini seharusnya hanya membuktikan kebohongan kecil. Tapi yang kutemukan adalah bukti kehidupan ganda yang tidak pernah terbayangkan. Dan itu belum semuanya. Karena saat aku membuka pintu ke ruangan paling belakang, ternyata pintu kecil di ujung lorong itu berbeda dari ruangan lain. Catnya kusam, gagangnya berkarat, tidak seperti bagian rumah lain yang serba mewah. Ini aneh. Terlalu kontras untuk diabaikan. Aku mendorong pelan. Bau lembab langsung menyambut. Ruangan itu sempit, hampir tanpa cahaya. Hanya ada kasur tipis, bantal kusam, dan satu meja kecil yang tampak seperti bekas gudang yang disulap menjadi kamar seadanya. Hatiku mencelos. Ini kamar Ibu Lastri. Aku tahu, tanpa perlu orang menjelaskan. Aku melangkah masuk. Setiap tapak seakan mengungkap sisa-sisa penderitaan yang tidak pernah terucap. Di atas kasur, aku melihat bantal yang sudah tampak kaku karena lama tidak diganti. Saat kuangkat bantal itu, selembar kertas terlipat jatuh. Tangan Ibu Lastri. Tulisan gemetar. Aku membacanya perlahan. Amara, maaf Ibu tidak bisa bicara langsung. Ibu dipaksa tinggal di sini agar tidak mengganggu mereka. Ibu dilarang keluar kamar. Obat Ibu tidak pernah dibelikan. Amara, kalau kamu baca ini, tolong jangan biarkan Doni menganggap semua ini biasa. Jangan biarkan dia menikmati harta Ibu. Tolong. Tinta di akhir suratnya tampak seperti noda air mata yang mengering. Aku menutup mulut, menahan gemuruh di dadaku. Selama ini aku menunggu Doni jadi suami yang lebih baik. Ternyata, aku hidup dengan seseorang yang tega memperlakukan ibunya seperti tahanan. Ponselku bergetar tiba-tiba. Pak Teguh menelepon. Saya baru cari tahu. Doni tidak ke Kalimantan, katanya cepat. Dia di resort dekat sini, bersama seorang wanita bernama Linda dan anaknya. Anda tidak sendirian, Bu Amara. Banyak yang tidak tahu kebenaran ini. Aku menatap surat itu. Lalu menatap foto keluarga palsu di ruang tengah. Pak Teguh, kataku pelan, saya tidak mau dia lolos. Tidak hari ini. Hening sejenak dari seberang. Kami segera ke sana. Tetap di rumah itu. Aku mematikan telepon. Suasana rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Lebih sunyi. Seolah menunggu sesuatu. Aku menggenggam erat surat Ibu Lastri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi takut pada Doni. Justru sebaliknya, aku ingin ia pulang. Karena hari ini, semua kebohongannya akan berakhir. Dan ketika aku mendengar suara mobil masuk ke halaman. Suara mesin mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku berdiri di ruang tengah, memegang surat Ibu Lastri erat-erat,
sementara napasku teratur tapi berat, seperti tubuhku tahu sesuatu yang besar akan pecah. Pintu depan terbuka. Tawa Doni masuk lebih dulu, disusul suara anak kecil. Saat ia melangkah ke dalam, menggandeng seorang perempuan muda dan seorang bocah, dunia seolah berhenti. Doni mematung. Amara? Suaranya pecah, seperti tidak percaya melihatku di rumah yang selama ini ia sembunyikan. Perempuan muda itu, Linda, melihatnya bergantian antara aku dan Doni, wajahnya langsung pucat. "Mas, ini siapa?" Aku menatapnya langsung. "Aku istrinya." Rahang Linda bergetar. "Tapi..." Mas Doni bilang dia duda. Ibunya pikun dan cuma pembantu tua di sini. Doni buru-buru meraih lengan Linda. "Sayang, dengerin dulu aku." "Cukup." Suaraku keluar lebih dingin dari yang kubayangkan. Aku mengangkat surat itu, memperlihatkan tulisan tangan Ibu Lastri. "Aku udah lihat semuanya. Kamar tempat kamu mengurung ibu. Struk susu formula. Foto keluarga palsu kalian. Dan kebohonganmu selama bertahun-tahun." Doni mulai kehilangan kendali, wajahnya merah, napasnya berat. "Amara, jangan bikin drama di depan anak. Kamu nggak tahu apa-apa." "Sudah cukup." Suara lain yang menjawab. Langkah-langkah masuk dari belakang. Polisi muncul bersama Pak Teguh. Doni mundur setapak. "Apa ini? Kalian nggak bisa masuk seenaknya." Pak Teguh menatapnya tajam. "Atas laporan penelantaran orang tua hingga menyebabkan kematian, serta pemalsuan identitas dan penipuan finansial, Anda ditahan." "Tidak. Ini jebakan." Linda bilang sesuatu. Linda menangis keras sambil menutupi mulut. Aku nggak tahu apa-apa, Mas." "Kamu bohong ke aku juga." Polisi memborgol Doni. Ia berontak, memaki, menyalahkanku, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Aku hanya berdiri. Tenang. Tidak lagi takut. Ketika Doni digiring keluar, ia sempat menatapku sekali lagi, tatapan yang dulu membuatku mengecilkan diri. Sekarang, tatapan itu tak punya kuasa apa-apa. Pintu rumah tertutup. Suara mobil polisi menjauh. Keheningan memenuhi rumah itu untuk pertama kalinya sejak aku masuk. Aku meremas surat Ibu Lastri, dan dalam hati berkata, "Akhirnya selesai, Bu." Karena setelah semua orang pergi, saat aku berjalan menuju pintu belakang untuk mematikan lampu, aku mendengar sesuatu dari kamar sempit itu. Suara yang tidak seharusnya ada. Suara seseorang, seperti memanggil pelan dari dalam gelap. Setelah polisi membawa Doni pergi dan semua orang meninggalkan rumah, suasana mendadak terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Aku berjalan perlahan menuju bagian belakang rumah untuk mematikan lampu satu persatu. Ketenangan mulai datang, setidaknya begitulah yang kupikirkan, sampai telingaku menangkap suara itu. Pelan. Terputus-putus. Seperti seseorang memanggil dari balik dinding kamar sempit itu. Aku berhenti. Menahan napas. Suara itu terdengar lagi. Lembut, serak. Hampir seperti suara seseorang yang berusaha bicara setelah terlalu lama tidak digunakan. Aku mendekati kamar gelap itu. Lantainya berderi pelan di bawah kakiku. "Siapa di sana?" tanyaku, suara sengaja kutahan agar tetap stabil. Tidak ada jawaban. Hanya desahan samar. Atau mungkin, Ishak? Aku menelan ludah, memberanikan diri membuka pintunya. Tidak ada siapapun.
Hanya kasur tipis dan udara dingin yang menyeruak keluar. Tapi saat aku melangkah masuk, ada sesuatu di lantai, sesuatu yang sebelumnya tidak kulihat. Sebuah benda kecil, persegi, setengah tergelincir di bawah kasur. Aku jongkok, menariknya keluar. Rekaman suara. Alat perekam kecil, tua, dengan noda debu. Tangan kiriku gemetar saat menyalakannya. Butuh beberapa detik hingga lampu merahnya menyala. Lalu suara itu keluar. Amara, kalau kau dengar ini, berarti aku tidak sempat menyampaikan. Darahku langsung membeku. Itu suara Ibu Lastri, serak, lemah, hampir tidak terdengar. Rekaman itu berlanjut dengan suara nafas berat yang terputus-putus. Doni, bukan hanya sembunyikan sesuatu, dia juga. Suaranya tiba-tiba melemah, hilang sebentar. Aku mencondongkan tubuh, jantungku berdetak keras. Hati-hati, Amara, dia tidak sendiri. Lalu rekaman mati. Tiba-tiba, tanpa kelanjutan, aku memandangi alat itu dengan tangan bergetar. Dia tidak sendiri? Maksudnya, apa? Siapa lagi yang terlibat? Siapa yang selama ini bersama Doni di rumah ini, selain Linda dan anaknya? Aku berdiri perlahan, menatap kamar itu sekali lagi. Lalu tanpa angin atau apapun, pintu kamar sempit itu menutup sendiri. Pelan. Tapi cukup untuk membuatku merasa ada sesuatu, atau seseorang yang tidak ingin aku tetap di sana. Aku mundur, napasku terhenti sejenak. Karena pada saat itu aku sadar. Doni memang sudah ditangkap. Tapi yang dimaksud oleh Ibu Lastri masih berada di dalam rumah itu. Pintu kamar sempit itu menutup sendiri, dan aku berdiri terpaku beberapa detik. Suasana rumah tiba-tiba berubah, bukan hanya sunyi, tapi terasa diawasi. Aku mengambil napas panjang dan memutuskan untuk tidak panik. Ini hanya pintu lama, pikirku. Angin, mungkin. Tapi bagian diriku yang lain tahu, tidak ada jendela terbuka. Tidak ada angin di ruangan itu. Aku melangkah ke ruang tengah, menyalakan semua lampu. Cahaya memenuhi ruangan, membuat bayangan-bayangan lama menghilang, tapi bukan rasa tidak nyaman di dadaku. Kupandangi alat perekam suara itu sekali lagi. Jika Ibu Lastri sempat merekam pesan, berarti ia takut. Takut kepada seseorang selain Doni. Tiba-tiba, suara berderi terdengar dari lantai atas. Aku mendongak. Rumah itu memiliki 2 lantai. Sampai tadi, aku tidak punya keberanian untuk naik. Sekarang, aku harus. Perlahan aku menaiki tangga, memegang railing erat-erat. Langkahku teratur, tapi jantungku berdetak terlalu cepat untuk disembunyikan dari diriku sendiri. Di lantai atas hanya ada 3 pintu. 2 kamar tampak terang dan terawat, pasti milik Linda dan Raffi. Pintu ketiga, di ujung lorong, sedikit terbuka. Saat aku mendekat, bau obat-obatan menyengat keluar dari dalam. Bukan obat rumah sakit, tapi bau obat warung yang basi, yang pernah disebutkan Ibu Lastri dalam suratnya. Aku mendorong pintu itu. Pelan. Ruangan itu kosong, kecuali 1 lemari tinggi di pojok. Lemari itu sedikit terbuka. Ada gerakan kecil di balik celah pintunya. Samar. Cepat. Seperti bayangan yang mundur saat aku melihatnya. Aku menahan napas. Siapa di dalam? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas
Napas yang terdengar seperti menahan diri agar tidak ketahuan. Tanganku terulur ke gagang lemari. Perlahan. Sebelum sempat kubuka, suara ponselku berdering keras membuatku tersentak. Aku melihat layar. Pak Teguh. Ku pencet jawab dengan tangan gemetar. Bu Amara, suaranya terdengar tergesa. Saya lupa bilang, selain Doni, ada satu orang lagi yang sangat dicurigai tinggal di rumah itu. Orang yang... Aku menahan napas. Siapa? Tanyaku cepat. Pak Teguh terdengar ragu sebelum menjawab, seakan ia sendiri tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Orang yang dulu pernah bekerja pada ibu mertua Anda. Orang yang Doni sembunyikan dari semua orang. Orang yang bukan Linda. Aku menatap lemari yang sedikit bergerak itu. Namanya. Sebelum Pak Teguh sempat mengucapkannya, pintu lemari di depanku terbuka sedikit lebih lebar. Ada mata yang mengintip balik padaku. Mata seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Pintu lemari itu bergerak sedikit lebih lebar. Sepasang mata menatapku, gelap, cekung, dan terlalu dekat. Terlalu diam. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Siapa di sana? Tanyaku lagi, kali ini lebih tegas. Suara napas di balik pintu itu terdengar lebih jelas sekarang. Berat. Tidak teratur. Bukan napas anak kecil. Bukan napas wanita. Dewasa. Seseorang yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Di telingaku, suara Pak Teguh memanggil pelan. Bu Amara? Halo? Anda masih di sana? Aku tidak menjawab. Mataku tidak lepas dari celah lemari itu. Celah pintu bergerak sedikit lagi. Dan seseorang keluar, tidak sepenuhnya, hanya setengah tubuh. Wajah pucat. Rambut acak-acakan. Baju lusuh yang mungkin tidak pernah diganti selama berminggu-minggu. Lelaki itu menatapku lama. Lama sekali. Seolah sedang mencoba mengenali siapa aku. Lalu ia bicara. Suara seraknya membuat bulu kuduku berdiri. Bu Amara. Aku terpaku. Bagaimana ia tahu namaku? Dia melangkah keluar sepenuhnya. Langkahnya goyah, tubuhnya kurus, tangannya gemetar. Tapi matanya penuh ketakutan. Aku bukan musuh, katanya lirih. Aku dulu jaga Ibu Lastri. Doni bilang aku harus tinggal. Nggak boleh keluar. Nggak boleh ketemu siapa-siapa. Aku mencengkeram ponsel erat. Kenapa kamu sembunyi di sini? Dia menunduk, bibirnya bergetar. Karena Doni bilang kalau aku keluar kamar, aku yang akan disalahkan atas kematian Ibu Lastri. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, suaranya pecah. Aku cuma nurut, aku nggak pernah sentuh ibu. Aku cuma takut. Aku mulai merasakan campuran ngeri dan kasihan. Kenapa kamu nggak pergi setelah Doni pergi tadi? Ia menatapku lemah. Karena aku dengar suara polisi. Aku kira mereka datang buat tangkap aku juga, jadi aku sembunyi. Masuk akal. Tapi ada sesuatu yang masih menggantung. Kalau begitu, kataku pelan, kenapa kamu tahu namaku? Dia menunjuk ke kasur di kamar sempit lantai bawah. Ibu Lastri sering sebut-sebut nama Anda sebelum dia, suaranya hilang. Beliau bilang Anda satu-satunya yang dia percaya. Dadaku serasa mengencang. Aku belum sempat bertanya lebih jauh ketika suara lain tiba-tiba terdengar dari lantai bawah. Suara pintu depan terbuka.
Aku dan laki itu serempak menoleh. Ia tampak ketakutan lagi. Ada orang datang, bisiknya. Aku mendekat ke tepi tangga dan mengintip ke bawah. Rumah itu seharusnya kosong. Tapi ada bayangan bergerak di ruang tamu. Bayangan orang dewasa. Tidak terburu-buru. Tidak panik. Seolah ia sudah terbiasa berada di sini. Aku mematikan ponsel. Mengisyaratkan lelaki itu agar diam. Di bawah, bayangan itu mendongak ke arahku. Dan saat ia masuk ke cahaya, aku melihat wajahnya. Wajah yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Wajah seseorang yang selama ini tidak disebutkan siapapun. Bayangan itu melangkah maju dari ruang tamu. Saat wajahnya terlihat jelas, aku langsung mengenalinya. Petugas medis panti jompo yang pernah beberapa kali mengantar obat untuk Ibu Lastri saat masih tinggal bersama kami. Lelaki paruh baya yang dulu terlihat tenang dan sopan, tapi sekarang wajahnya penuh gelisah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dari atas tangga. Ia tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Bu Amara, akhirnya saya bisa ketemu Anda." Aku menegang. Lelaki yang bersembunyi di belakangku bergeser mundur dengan napas terputus-putus. "Doni bilang, kalau ada apa-apa, saya harus ke sini. Dia janji lindungi saya." Nada suaranya semakin tidak stabil. Dia bilang kalau Ibu Lastri kenapa-kenapa, saya bisa dituduh. Aku merasakan sesuatu yang asing, campuran ngeri dan firasat buruk. "Jadi kamu yang..." Bibirnya bergerak cepat. "Tidak. Saya tidak pernah sentuh Ibu Lastri. Saya cuma ikut perintah Doni. Dia bilang, jangan kasih obatnya kalau belum diizinkan. Katanya itu demi menghemat biaya. Katanya Ibu Lastri cuma bikin masalah." Lelaki itu mulai gemetar. "Doni janji, kalau semua aman, saya bakal dapat bagian juga dari penjualan rumah." Ia tertawa pelan, hampir seperti orang kehilangan kendali. "Tapi sekarang Doni ditangkap, saya takut, saya..." Suara sirene dari luar rumah terdengar lagi. Polisi datang kembali, mungkin karena laporan tambahan dari Pak Teguh atau karena pintu depan yang tadi sempat terbuka. Petugas masuk beberapa detik kemudian. Lelaki itu langsung mengangkat tangan, menyerah tanpa perlawanan. Ia dibawa turun dengan cepat, masih bergumam tentang janji-janji Doni yang ternyata memerangkapnya sendiri. Rumah kembali sunyi. Lelaki yang bersembunyi di lantai atas, mantan penjaga Ibu Lastri, ditenangkan polisi dan dibawa untuk memberikan keterangan. Ia ternyata memang korban, sama seperti Ibu Lastri. Sama seperti Linda. Sama seperti aku. Setelah semuanya pergi, aku berdiri di tengah ruang tamu yang penuh bayangan sejarah buruk itu. Menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, melainkan lega. Semua kebohongan Doni berakhir hari ini. Semua orang yang terlibat sudah diamankan. Surat Ibu Lastri tidak lagi hanya permintaan tolong, tapi sudah menjadi keadilan. Beberapa hari setelahnya, aku memutuskan satu hal yang tidak bisa ditawar. Rumah ini tidak boleh dibiarkan mati bersama cerita kelamnya. Aku membersihkannya, memperbaiki semua ruangan, dan mengubahnya menjadi TPA gratis Nurul Lastri. Tempat anak-anak mengaji, belajar, dan tertawa, menghidupkan kembali apa yang pernah dipadamkan Doni. Setiap kali aku melewati kamar sempit bekas tempat Ibu Lastri dikurung, aku menatapnya sebentar, lalu menutup pintunya. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, akhirnya semua cerita gelap di rumah ini telah selesai.
Dan di hari keempat itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, membawa kembali sesuatu yang sudah lama hilang. Kendali atas hidupku sendiri.